Orang-orang goblok ndak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja, ndak usah nyari catatan, ndak usah nyari catatan, ndak usah nyari catatan. Dan ndak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Mari kita ikut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, setelah mendengarkan narasi yang mulia Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, maka bersama ini saya sampaikan pertanyaan, saya sampaikan pernyataan, saya sampaikan pendapat terbuka kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga Bapak Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, kemudian Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa, Bapak Kiai Haji Dr. Fakhrul Razi, dan juga bapak-bapak pengurus yang lainnya. Ucapan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan, atau ada hal-hal yang bisa dimaknai lain daripada bisa saja berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Bapak Ketua Umum itu sendiri. Menurut saya, ucapan tersebut di baliknya ada beberapa hal. Yang pertama, ada kesombongan yang ada pada diri Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nada suara ketika menggoblok-goblokan itu artinya beliau adalah orang pintar, orang hebat, orang yang harus diikuti, harus ditunduki, dan harus dipuja, disanjung, dan tentunya dilaksanakan titahnya. Itu makna yang saya pahami dari pernyataan beliau yang pertama. Yang kedua, ada keinginan dari beliau agar warga Nahdlatul Ulama tetap menjadi orang-orang yang bodoh, tetap menjadi orang-orang yang miskin. Dunia mengakui siapa yang ingin tetap berkuasa di suatu negeri, siapa yang ingin tetap berkuasa di suatu organisasi, maka tetap lestarikan anggotanya. Kalau organisasi, kalau negara, masyarakatnya dan anggotanya tetap menjadi orang yang bodoh dan tetap menjadi orang yang miskin. Karena orang bodoh, orang miskin akan mudah diapusi, mudah dikelabui, mudah dijadikan proyek yang menghasilkan untuk kepentingan pimpinan. Dan ketika pimpinan ada masalah, mendapat sanggahan dan gugatan dari orang-orang besar, maka
pemimpin bisa memanfaatkan kekuatan orang-orang lemah, orang-orang bodoh, orang-orang miskin itu untuk mendukungnya, hanya diberi uang recehan, hanya diberi selembar kertas bergambar pahlawan. Maka pemimpin yang hebat, yang terus bisa berkuasa, ketika pemimpin itu bisa membuat warganya, anggotanya bodoh, anggotanya miskin, dan nanti kalau warganya bodoh, warganya miskin, dengan iming-iming, nanti akan diminta untuk memilihnya kembali pada saat ada pemilihan. Hebat kan? Itu yang kedua. Maka orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak ngerti, jangan bertanya. Karena kalau bertanya dan mendapatkan jawaban, dia akan menjadi pinter. Kalau sudah pinter, nanti akan menggugat pimpinannya. Hebat, luar biasa. Yang ketiga, ketua yang berbicara seperti tersebut bermaksud membungkam warga Nahdlatul Ulama agar tidak berbicara tentang nasab Habib. Kenapa harus dibungkam? Kenapa harus dicegah tahu tentang nasabnya Habib kalau bukan keturunan Rasulullah? Karena Bapak pimpinan kita punya kepentingan, atau bisa jadi karena Bapak pimpinan kita sudah berada di bawah cengkraman para Habib, sehingga mau tidak mau wajib membela para Habib. Karena itu warga harus bodoh, tidak boleh tahu nasabnya para Habib, dan dipaksa mengikuti ketuanya untuk husnudon, percaya kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Model kayak gini, pasti di balik itu ada udang di balik rempeyek. Yang keempat, saya memaknai apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi, bahwa di balik itu ada bukti kalau PBNU melindungi, mengayomi para Habib agar para Habib itu tetap bisa hidup bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan sekarang justru malah di rumah besar Nahdlatul Ulama itu, di dalamnya dibuatkan kamar mewah, di mana di sana akan tinggal para Habib yang jelas-jelas bukan keturunan Rasulullah, yang jelas-jelas mengingkari perjuangan pendahulu kita, orang-orang Indonesia, dan bahkan dengan sengaja ingin membelokkan sejarah Indonesia itu sendiri, bahkan sejarah Nahdlatul Ulama. Apakah para pengurus yang ada di Nahdlatul Ulama PBNU itu sudah lupa akan pesan dari Mbah Hasyim Asy'ari, di mana Nahdlatul Ulama punya tujuan melestarikan faham Ahlussunnah wal Jamaah dan melawan faham-faham yang merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah pernyataan yang saya sampaikan, semoga sampai dan didengar
oleh Bapak Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.